Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Abdullah dari kelas 1D, NIM 2023 Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, dengan dosen pengampu Bu Erni Yustisiani, SPD, MSI, mata kuliah Kimia Teknik. Baik, izinkan saya untuk membahas tentang jenis metode pemisahan campuran. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan campuran. Nah, campuran adalah suatu zat yang terdiri dari dua zat atau lebih berbeda tanpa adanya reaksi kimia. Selain itu, dalam campuran tidak ada perubahan kimia seperti titik lelehnya. Secara umum terdapat dua jenis campuran, yaitu campuran heterogen dan homogen. Campuran homogen yaitu campuran yang pelarut dan zat terlarutnya tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya, air, teh, kopi, bensin, dan susu. Nah, sedangkan campuran heterogen yaitu campuran yang zat pelarut dan zat telarutnya masih dapat dibedakan. Contohnya minyak dan air atau kapur dengan pasir. Proses pemisahan campuran adalah suatu proses pemisahan zat pelarut dan terlarut. Tujuan dari proses ini yaitu untuk memurnikan zat sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam kimia terdapat proses pemisahan campuran, yaitu proses pemisahan zat pelarut dan terlarut. Tujuan dari proses ini yaitu untuk memurnikan zat sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah beberapa proses kimia dan contoh dalam pemisahan campuran. Yang pertama adalah sublimasi. Sublimasi merupakan peristiwa pemisahan campuran antara zat padat dengan zat padat lainnya yang mempunyai sifat mudah menyublim atau merubah wujud dari padat ke gas. Kerja sublimasi yaitu dengan mengubah zat padat menjadi gas dengan cara dipanaskan lalu didinginkan kembali sehingga membentuk kristal padat kembali. Contoh dari peristiwa sublimasi adalah pemisahan kapur barus yang tercampur dengan pasir. Kapur barus bersifat mudah menyublim. Pada campuran kapur barus dengan pasir kotor, dilakukanlah pemisahan campuran secara sublimasi. Campuran kapur barus dengan pasir dipanaskan hingga kapur barus menguap. Kemudian langsung didinginkan dengan es hingga didapatkan kristal kapur barus putih. Yang kedua, evaporasi. Proses pemisahan campuran secara evaporasi merupakan proses penguapan campuran sehingga terpisah antara zat pelarut yang berupa air dan zat terlarutnya. Contoh dari proses evaporasi adalah pembentukan garam laut. Air laut mengandung kandungan NaCl yang mana bisa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Dalam proses pembuatannya, petani garam menampung air laut pada suatu lahan, kemudian memanfaatkan adanya panas matahari untuk membantu penguapan air laut. Lalu zat yang tertinggal yaitu NaCl akan membentuk kristal garam. Yang ketiga, filtrasi. Filtrasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara penyaringan. Melalui filtrasi, kotoran dalam suatu campuran dapat dipisahkan sehingga dapat diperoleh zat yang lebih diinginkan. Contoh dari proses filtrasi ini adalah penyaringan air kotor dengan berbagai bahan penyaringan untuk memperoleh air bersih layak konsumsi. Yang keempat, destilasi. Destilasi adalah proses pemisahan campuran dengan cara penguapan yang disertai dengan pengembunan. Istilah lain dari proses destilasi adalah penyulingan. Proses destilasi memperhatikan perbedaan volatilitas zat, yaitu kecepatan atau kemudahan zat menguap. Contoh dari peristiwa destilasi adalah pemisahan etanol alkohol dengan air. Karena titik uap alkohol lebih rendah daripada air, maka alkohol akan menguap terlebih dahulu sehingga terpisah dari campuran. Zat alkohol yang terlebih dahulu menguap akan berjalan melalui kondenser atau pendingin balik sehingga akan berubah menjadi embun atau zat cair lagi. Yang kelima, kromatografi. Kromatografi merupakan proses pemisahan campuran yang memanfaatkan perbedaan pola pergerakan antara fase diam dan fase bergerak pada suatu benda penyerap. Biasanya, proses ini digunakan untuk pemisahan campuran berdasarkan kecepatan merambat antar partikel-partikel campurannya. Contoh dari partikel kromatografi adalah proses pengamatan adanya zat klorofil dalam rebusan daun. Yang keenam, ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Contoh dari proses ekstraksi yaitu pada pembuatan jamu yang berasal dari berbagai bahan alam. Bahan jamu direbus dengan air hingga senyawa yang dibutuhkan larut dalam air. Kemudian serat bahan jamu dipisahkan dari air dan diambil sarinya.
Lalu, air tersebut dikeringkan hingga dipadatkan bubuk jamu. Yang terakhir, kristalisasi. Kristalisasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode ini adalah kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Kristalisasi ada dua cara, yaitu kristalisasi penguapan dan kristalisasi pendinginan. Contoh proses kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan garam dapur dan air laut. Mula-mula, air laut ditampung dalam suatu tambak, kemudian dengan bantuan sinar matahari dibiarkan menguap. Setelah proses penguapan, dihasilkan garam dalam bentuk kasar dan masih bercampur dengan pengotornya. Sehingga untuk mendapatkan garam yang bersih, diperlukan proses kristalisasi, pengkristalan kembali. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.